استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سول ومأمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وتابعين إلى يوم الدين، خصوصا لروح السيد الشيخ الحسن البصري وسيد الجنيد البغدادي الشيخ الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى روح السيد الشيخ محمد بن إسماعيل البخاري والشيخ إمام مسلم بن حجاج القشيري وسيد الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، وإلى روح الشيخ الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني، الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري، الشيخ حزب الأنوار، الشيخ محمد الشعراني بن حاج محمد، والشيخ حاج حسين القدراوي، والشيخ حاج شرواني عبدان، والشيخ حاج السمان مولية، والشيخ حاج زين عبد الغني، وإلى أرواح جميع الشيخ المعلمين، أرواح والدينا وأمهاتنا، وإلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشم ويرد برحمته والمغفرة وينفعنا ويعد علينا وعلى أزواجنا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وسرهم وعظيم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والآخرة، أن الله يرزقنا وذريتنا التوبة المغفرة والتوفيق الهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة في خير ورفق وعافية، أن الله الكريم يمن علينا وعليهم بالشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر في صحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص وصدق اليقين أن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ في القيامة، وعلى أن الله يدخلنا وإياهم برحمة الجنة الفردوس بغير حساب. على هذه النية وعلى كل ما نام بسلام الصالحون وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada bab ziarah ahlul khair, menziarahi orang-orang yang baik, orang-orang yang punya kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Hadis yang pertama dari bab ziarah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Anas bin Malik beliau berkata, qala Abu Bakrin li Umar, berkata Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq berpendel lawan Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat utama Nabi kita. Apabila itu ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wafat. Nah, di itu beberapa hari kemudian ujar Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar lawan Sayyidina Umar, intalik bina ila ummi Aiman radhiyallahu anha nazuruha kama kana Rasulullah yazurah. Intalik, mari kita sama-sama ke rumah Ummu Aiman. Ini Sayyidina Abu Bakar membawai Sayyidina Umar menziarahi Ummi Aiman. Ummu Aiman itu mamanya Aiman, ya gitu. Mamanya Aiman. Ngaran sidin Barakatul Habasyiyah. Ummu Aiman ini budak oleh abah Nabi kita Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, itu asal kalau kita baca dari sejarah, setelah abah Nabi meninggal dunia, nah maharagu Nabi, siapa nang maharagu Nabi? Setelah ibu Nabi wafat, nang maharagu Nabi yaitu Ummu Aiman ini lah. Sebelum Rasulullah wafat kan Abah Sidin dulu nyala
umur berapa tahun? 6 tahun Nabi kita meninggal. Ibu Sidin Siti Aminah. Siapa nama ragu Nabi? Ya Ummu Aiman ini. Mamanya Aiman, ngaran Sidin Barakah Barakah Al-Habasyiyah. Nah, itu tuh panjang umur Ummu Aiman ini sampai Rasulullah jadi Rasul, sampai Rasulullah hijrah ke Madinah terus. Nah, tuha Sidin. Nah, malah tadudi pada Nabi meninggal dulu Rasulullah meninggal. Nah, jadi tuhok maharagu Nabi Sidin. Nah, jadi ujar Sayyidina Abu Bakar, ayo kita ke sana, kita melihati Nabi, melihati Ummu Aiman, nazuruha, melangi sebagaimana Rasulullah yazuruha. Nabi Sidin rancak bana belang kan bakas bahasa kita mama apa itu mama kiri kemudiannya lah mama menggaduhi Pak. Nah yazuruha, datang ke rumah Ummu Aiman. Ummu Aiman ni kena Ummi Usama bin Zaid kawin ya, itu panjang kisahnya itulah. Nah, kawin lawan Zaid, dikawinkan Nabi lawan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Zaid itu pernah dipanggil orang anak angkat Nabi. Nah, Zaid bin Harisah. Suruh Nabi mengawini lawan Ummu Aiman tadi. Nah, itu sebelum waktu Nabi masih hidup. Kawin. Nah, melahirkan seorang anak laki-laki namanya Usamah bin Zaid. Usamah itu laki-laki lah. Nah, pernah jadi panglima perang Nabi kita Muhammad SAW. Usamah bin Zaid. Nah, itu panjang kisahnya. Nah, itu. Jadi ini orang yang sangat berjasa kepada Rasulullah SAW. Jadi datang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar melangi lawan siapa tadi? Ummu Aiman, mamanya Aiman. Sampai ke sana, falamman tahaya ilaiha bakat. Tatkala sampai keduanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sampai ke sana berdapat lawan siapa tadi? Ummu Aiman, menangis langsung. Ummu Aimannya menangis. Nah, nangis benar. Ummu Aiman lah menangis. Jadi ujar Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar menakuni ma yubki, kenapa pian jadi menangis benar? Nah, kenapa pian jadi menangis? Ini kayak saya melangi lah. Nah, jadi kenapa pian jadi menangis? Apakah karena menangisi Rasulullah meninggal? Ama ta'lamin annama indallah khairun li Rasulillah. Tahu aja kalau pian apa yang di sisi Allah itu jauh lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada perlu ditangis lebih hemat maksudnya karena nang didatangi nang dari Allah itu lebih baik. Nah, jadi jawaban Ummu Aiman Barakat Al-Habasyiyah, inni la abki anni la adam annama indallah khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menangis bahwa aku tidak tahu apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena itu jadi aku menangis. Jadi siapa? Jadi Ummu Aiman. Walakin abki, tapi aku jadi menangis ini. Jadi menangis nih. Annal wahya qadin qata'a minas sama. Bahwasanya wahyu sudah terputus dari langit. Artinya wahyu kada turun lagi. Ya Allah. Mbah, Rasulullahnya sudah wafat. Jadi wahyu habis sudah. Nah, memang sudah selesai. Ya Quran sudah habis semua, jadi kada turun lagi. Nah itu aku jadi maksudnya sedih betul lah. Fahayyajathu ma'al buka. Nah mendengar itu tadi menangis pulang Ummu Aiman. Nah pada nang berdua nih Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar faja'ala yabkiyan, menangis saya berdua pulang jadi buat tangisan. Sayyidina Abu Bakar pernah menangis juga, Sayyidina Umar pun menangisan juga. Nah, syahid kita dalam hadis ini melangi orang yang punya kelebihan, ya Allah, menziarahi orang yang ahli khair. Ini ahli khair kan orang baik, orang yang sangat berjasa lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman dengan sedih. Nah itu melangi orang yang punya
kelebihan. Itu isi hadisnya tuh. Kalau sejarah ini panjang, kalau sejarah Ummu Aiman ini yang kita baca dalam sejarah itu. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan, anna rajulan, Nabi bersabda, anna rajulan zara akhun lahu, ada seseorang menjenguk, menziarahi, meelangi, mengunjungi saudara baginya, akhun lahu, saudaranya. Apakah sini saudara seagama atau saudara memang saudara kandung? Oh, fiddin, saudara seagama. Kadang keluarga, kada saudara siapa? Kita ini saudara ya Allah. Innamal mu'minun ikhwah. Orang beriman itu disanakan semuaan. Disanakan. Maka alat din itu fiddin, saudara seagama itu jauh lebih kuat daripada apa? Banyak aja orang saudara kandung tapi beda, ya lah. Yang satu muslim, satu tapi kalau saudara seagama jelas. Siapa mengunjungi saudaranya di mana? Fi qaryatin ukhra, di kampung sebelah. Anak mana nih? Anak kawadah si anu. Melangi kawan saudara tadi. Fa arsadallahu ta'ala ala madrajihi malakan. Langsung Allah kirim untuk menjaga sinang belang nih malakan, di dalam perjalanannya dikirim Tuhan malaikat. Malaikat datangnya itu gandeng. Apa juga kita gandeng kah? Dikawal. Boy, ini nama awalnya luar biasa, malakan, malaikat. Suruh bihibzi, ayo wakalahu bihibzi. Ayo dikawal oleh malaikat. Kita ada melihat bangnya lah kan malaikat tak. Tapi bisa juga orang dibukakan hijab. Ada orang di malaikat sekalinya. Cuma supaya jangan takajut lah karena sangkan siapa. Falamma ata alaih. Anu juga malaikat dia langsung bertampai menyerupa. Datang malaikat tadi. Ujar malaikat, aina turid? Anda ke mana ikam? Aina turid anda ke mana ikam? Sangkan ini manusia aja soalnya kada tahu kan malaikat nih. Jadi dia menjawab, uridu akhun li fi hadhil qaryah. Aku hendak menjenguk kawan di sanak saudara, sahabat di sanak seagama di sanak seagama di kampung ini. Jadi dia malaikat pulang, halaka alaihi min ni'matin tarabbuha alaih. Ikam menjadi meelang itu kenapa? Apakah karena inya pernah memberikan ikam nikmat, pernahnya memberi hadiah lawan ikam, pernahnya berbuat baik lawan ikam, jadi ikam datang nih bakas bisa memberi dulu atau apa? Ada satu nikmat yang inya pernah berbuat baik lawan ikam. Jadi jalan belang ini menjawab, lah kada bisa memberi apa-apa juga. Bahkan apa ikam jadi melangi, ghayra anni ahbabtuhu billah. Aku senang tu aja. Aku ketujuan inya itu. Senang, ahbab tu artinya. Ahbab tu senang maksudnya cinta karena Allah Taala. Ini orang baik, jadi aku ketujuan mengawaninya. Jadi ujar malaikat bertampai malaikat berucap bapada, ini Rasulullah ilaika. Aku ini utusan Allah kepada engkau. Bahlah bepadah malaikatnya, aku ini malaikat utusan Allah, disuruh Tuhan datang lawan ikam ini. Anak apa madahkan apa? Bi annallah qad ahabbaka. Bi annallah qad ahabbaka. Disuruh aku memadahkan lawan ikam bahwa Allah ahabbak, Allah mencintai engkau, Allah menyayangi ikam, Allah mengasihi ikam. Kenapa? Karena ikam mengasihi kawan ikam tadi. Tuhan kasih jalan ikam. Aku madahkan jalan ikam. Aku disuruh Tuhan madahkan ini. Ujar malaikat, kama ahbab tahu sebagaimana ikam menyayanginya, mengetujuinya, menyenanginya, Allah pun menyenangi jalan ikam. Begitu hilang malaikatnya. Allah alam tuh lagi situ kisahnya. Apakah malaikat mengikuti terus atau kedua lagi? Itu hadis riwayat Muslim.
yuqal arsadahu idza waqala bihi Jibril. Wal madrajah fi tilmim wa at-tariq, di jalanan. Taqumu bi wa ta'safi shalah. Kemudian hadis yang ketiga. Inilah ini kita fadilat kelebihan maelangi urang. Karena bapak tak mendapat aja sebenarnya. Nah, apalagi belajar tuh lain lagi. Anak belajar ke rumah si anu. Oh itu lain lagi tuh ilmu tambah ulang tuh. Ini sekadar ya kok mendapat benar aja sudah kayak itu. Apalagi yang lain. Apalagi membawakan pulang. Membawakan apa? Barangnya membawakan apa? Oleh-oleh. Nah itu olahin pulang, sedekah pulang, tambahannya lah. Nah lebih lagi tuh. Ini berdapat benarnya kada bapak berdapat. Hendak berdapat sudah kayak itu. Sampai malaikat dikirim Tuhan. Padahal kan aku senang lodinya tuh. Nonikam. Nah turun malaikat lah. Nah cuma kita udah melihat. Saya melihat kan bisa kalau. Itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga dari Sayyidina Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini rancak kita baca hadis nih. Man ada maridon, barang siapa mengunjungi meelangi orang sakit, ada maridon, orang garing. Kita elangi si anu garing jar. Di rumah kah rumah sakit kalah. Meelangi orang garing. Auzara akhon lahu fillah, atau mengunjungi saudara seagama tadi. Nah. Turun nak mana? Anak rumah saya aja. Bapak belang. Apalagi hari raya. Ya. Ini kada hari raya kada masalah, bukan ada urusan megabah, kada hubungan dengan hari ini. Pokoknya Kak babila aja. Nadahu munadiyani, di tengah jalan, diseru, dipanggil, diseru oleh malaikat. Cuma kita kada dengar lah. Seakan-akan malaikat kita melangi orang. Jom malaikat tibta. Nah bahasa kita istimewa. Tibta tayyib, baik engkau. Wa taba mamsyaka, dan bagus perjalanan engkau ini mengunjungi saudara tadi. Nah, wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau telah menyediakan dengan sebab perjalanan ini baelang ini minal jannati, dalam surga, manzilan, akan tempat tinggal. Jadi sekali kita melangi sama lawan maulah rumah, diulahkan rumah di dalam surga. 10 kali melangi 10 lah ini pahalanya maksudnya. Nah jamaah malaikat bagus juga untuk pahalanya di tengah jalan. Ini baca kita baca hadis inilah. Nah, ini hadis halal bihalal ini. Bagus, melang itu bagus dia malaikat. Hadisun hasan. Nah, kan, wah jika kita mendengar leh kayak apa? Noh, di malaikat bagus. Hadis yang keempat, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama masalul jalisi shalih wa jalisi su'i ka hamil miski wa nafikhil kir. Rasulullah menerangkan kepada kita perumpamaan orang yang senang duduk dengan orang yang bagus, dengan orang yang soleh, dengan orang yang baik-baik. Ketujuh duduk lawan orang yang baik, lawan orang yang ketujuh dudukan lawan orang yang kada baik. Nah lah, barang aja kada baik tuh maling kah umpamanya, atau orang yang suka mengupat orang, lalu kita duduk sama-sama. Nah ini perbedaan dua manusia, dua golongan. Kita duduk lawan orang yang bagus, lawan yang kada bagus. Diumpamakan Nabi kita seperti hamilil miski, orang yang membawa misik apa? Minyak harum. Minyak harum. Nah, minyak harum. Nah. Dan orang yang nafikhil kir, di mana orang maulah apa tuh? Tengtong apa? Orang maulah apa namanya? Maulah parang, maulah lading, maulah apa kalanya? Hah?
pandai pandai besi. Nah, sama dengan pandai. Nah, ini anu jelas, bukan anu maksudnya kayak Pak pahamirul miski, orang nang kita duduk lawan orang nang bagus-bagus sama lawan orang nang bawa minyak harum. Nah, apa samanya? Imma ayyahdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Bisa dibarinya ikan. Nah, ya Allah, ini berjual minyak harum, kita tatai. Nah, dinya cobain dulu, ya Allah. Nah, harum, ya Allah. Nah, bisa dibarinya. Atau ikan, nah, nukar minyak harum, dapat harum. Atau dibarinya kada, nukar kada, tapi mencium, ya Allah. Kita betul orang harum, paling kada mencium baunya dulu. Nah, biar kada dibarinya toh. Nah, antajid merihan thayyibah. Itu perumpamaan sekedudukan bakawan lawan orang nang baik. Nah, itu. Adapun bakawan lawan orang nang kada bagus lah. Nah, itu diumpamakan Nabi seperti duduk di higa pandai besi. Hati-hati duduk situ. Kalau pindah apa? Nah, mukul besi itu bisa apinya kena imma ayyuhriqa siyabaka, bisa membakar. Api itu akan pakaian engkau, ya Allah, paling kada melatik kena apinya. Nah, itu menduduk situ lah. Atau umpama kada kena api, wa imma antajida minhu rihan muntinah, paling kada mencium bau apa? Bau nyaman. Bau nang apinya itu kan. Nah, itu perumpamaan Nabi mengumpamakan. Jadi artinya kayak itu tah, bagus duduk lawan orang nang baik-baik, kita akan mendapatkan manfaat. Mun orang nang kada maka kita tahu orang pina kada baik, jangan jadi parake. Kalau pina kita kena juga getahnya kena lah, karena kada baiknya juga akibat bakawan menurut dia. Nah, muttafaqun alaih. Hadis yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Nabi bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in. Nah, dinikahi orang perempuan itu karena 4 sebabnya. Kenapa kamu kawin don si anu? Tujuan Nabi ada 4 sebabnya lah. Kurang kawin tuh. Di antaranya pertama, lima liha, karena hartanya. Nah, bisa aja lah orang kawin, kenapa jadi memilih si anu? Oh, ini orang berduit. No, karena orang berduit lalu dikawini sa binian tadi. Satu, wali hasabiha, karena keturunan. Karena keturunan ningrat atau apa, keturunan orang lah. Yang anak si anu, anak orang punya jabatan. Nah, lah kebetulan maulon seorang lalu kawin, tujuannya anak jabatan tadi. Nah, bisa. Ada lagi yang ketiga, wali jamaliha. Oh, kenapa jadi kawin dan si perempuan itu, wanita itu? Oh, karena orangnya cantik molek lah, karena kecantikan pilihan tuh. Udang siapa hartanya, kadang menang harta, kadang menang keturunan, cuma orangnya cantik itu benar aja. Nah, ada juga kayak itu Nabi. Ada yang keempat, walidiniha. Walidiniha, karena agamanya. Karena agama. Kenapa kamu jadi orang si anu tuh? Ya, orangnya cantik banget ada juga, baharta banget ada, cuma orangnya solehah. Lah, biniannya orangnya bagus, artinya orangnya auratnya tertutup, ya kah, senang jilbab, pokoknya aku senang itu yang solehah lah. Nah, jadi karena agama adanya, tujuannya karena agama. Nah, lalu menurut Rasulullah, nang mana kita disuruh milih? Apakah karena harta, karena jabatan, karena apa, hasab keturunan, atau karena kecantikan, atau karena agama? Nabi memilih akan sedena. Fazbar bidzatiddin, jar Nabi. Fazbar bidzatiddin. Ambil keuntungan. Pilih. Ambil keuntungan, memilih zatiddin, perempuan yang punya agama. Maksud agama itu pengetahuan agama, solehah. Nah, jadi hendak mencari bini, kan? Menurut Nabi sini, hendak mencari bini, nang bujangan-bujangan nih.
cari bebinian nang ada agamanya kuat, insyaallah hatinya. Menang harta dah mendietnya lakinya kalau berduit bisa ditinggalkannya atau kalau kecantikannya bisa aja bina anunya bina ada nang hendak lolinya lain pulangnya selingkuh macam-macam, apalagi ini banyak banget kejadian. Nah tapi kalau nang punya agama itu insyaallah engkau mendapat keuntungan dengan istri yang punya agama. Taribat yadaka, kalau engkau tidak memilih nang kada beragama, taribat yada, taribat yada tu asal mana? Betanah tangan nikam, betanah tangan. Apa tanah tangan tu? Maksudnya engkau akan mendapat kehinaan kalau kada memilih nang agama. Itu dulu toh nang utama. Oh, mana agamanya kuat, solehah, orangnya pulang loh cantik bagus lagi, atau adakah nang keempatnya nih banyak aja deh, bisa banyak aja nang keempat yang berduit, nah orang sugih umpamanya keturunan kurang nang anu pulang bagus pulang orangnya, agamanya kuat bah itu men kalau keempatnya itu bagus banget. Cuma nang satu dulu utamakan nang punya agama. Nah ini kan jadi kawan ya kalau kawan sehidup ngaranya sehidup semati kah? Sehidup aja kalau bisa jauh matilah. Sehidup semati. Ya punya sama-sama solihah sehidup semati lah sampai ke akhirat, sampai ke dalam surga lah. Nah, itu istri yang soleh itu dengan suami yang solehah mulai di dunia sudah terkerubut sampai ke dalam surga lah. Jadi bini juga lah, jadi bini. No, di samping nang lain toh, di samping bidadari macam-macam nang laki lah tetap aja itu. Nah, maksudnya Jasirin annan nas yahsul bil adat minal al-hadisa. Biasanya manusia urusan kawin ini memilih adatnya tuh nang 4 macam ini. Nah, fahris anta ala hadzal din ala dzatid din. Maka engkau usahakan sungguh-sungguh cari istri yang mempunyai agama kuat. Nah, pendidikan agamanya kuat. Wazfar biha, ambil keuntungan dengan dia. Wahris ala suhbatiha, dan engkau bersungguh-sungguh mempergaulinya. Nah, karena engkau akan mendapat keuntungan dengan istri yang solihah. Di Quran itu ada kalau as-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Nah, perempuan yang soleh. Hadis yang ke-6 An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril, Nabi berpender lawan malaikat Jibril. Ujar Nabi lawan malaikat Jibril, ma yamna'uka an tazuruna aktsara mimma tazuruna. Ma yamna'uka antazurana aksara mimma tazuruna. Wahai malaikat Jibril, apa yang menegahkan engkau menziarahi kami lebih daripada ma tazuruna mimma tazuruna. Wahai malaikat Jibril, karena baikam kada rancak banar belang entahlah sana. Datang malaikat Jibril kan membawa apa? Membawa wahyu lah. Nah, maksud Nabi itu kadang umpamanya biar kada mau wahyu tah datang aja lah. Biar berancak ada apa-apa, maksud Nabi itu. Nabi senang sekalinya turun ayat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalqana wa ma baina dzalik. Oh, ada sebabnya di sini, ada sebab. Malaikat Jibril pernah lawas kada turun sampai 40 hari. Itu ada kisahnya.
Biasanya kan rancak turun kan membawa ayat, bawa ayat. Malaikat Jibril turun membawa wahyu kan. Selama berapa tuh malaikat Jibril turun tuh? 22 tahun. Tuh ayat Quran tuh turun 22 bulan, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Bulatakan 23 tahun. Nah, turun karena siang malam turun. Pada suatu hari tuh membawa Quran, membawa wahyu. Sampai Quran nang kita berjumlah berapa? 30 juz ya kan? 113 surah. Nah, limbah itu ada malaikat Jibril pernah 40 hari kada turun, kada datang. Nah, itu sebabnya tuh jadi Nabi bertakon tadi, kenapa? Jadi kalau kada datang lah. Itu sebabnya lah. Jadi ujar malaikat Jibril kadang-kadang menjawab je ayat yang turun. Nah, tiada kami turunkan wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Tiada kami turunkan melainkan dengan perintah Tuhan engkau. Jadi turun dan kada turun itu semua perintah Tuhan. Ada perintah hanya turun, bila kada. Nah itu dah. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana, baginya apa yang di hadapan dan di belakang kami, wa ma baina dzalik. Illa bi amri rabbik. Itu hadis menyatakan Allah ila Jibril qul lahu nawazul sa'ad wa anna anda bisa anna quraisyan sa'alu nasabil kahfi. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan hadis yang ketujuh riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, la tusahib illa mu'minan. Nah, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Ini hadis Nabi lah. La tusahib, jangan engkau berkawan. La tusahib, jangan engkau menemani, ya kan? Jangan engkau mengawani, ya, menemani illa mu'minan, kecuali orang yang beriman. Jadi mencari kawan, mencari kawan nang beriman. Nah, jangan makan orang apa nggak ada beriman maksudnya tuh. Illa mu'minan. Allah menegah daripada kita mengawani orang kafir, apalagi menyayangi. Mengawani aja kalau bisa, kalau usah. Nah, apalagi menyayangi. Nah itu banyak aja kalau orang kita nang beriman. Banyak aja kalau lah biar kalau usah. Ya sekadar kena kayak itu biasa aja, sekadar kena itu lain pulang kan urusan bisnis lain, itu urusan lain tuh lah. Nang istilah bakawan nang mga anu tah, kalau usah aja baik cari nang orang beriman aja. Kecuali urusan tadi, urusan usaha, urusan bisnis pada kawan aja ini ampunnya non mau kada mau itu tak. Nah, wala yaqul ta'amaka illa taqiyun, dan jangan memakan akan makanan engkau kecuali orang takwa. Nah, jangan memakan akan makanan engkau kecuali orang takwa. Nah, artinya kalau kita nak menyurungi orang, membari, lihat di orangnya lah, orangnya dilihatin. Kalau orang menyembah yang kada apa kada harus dibari. Jangan memakan akan makanan engkau kecuali orang takwa, kan? Ya kan? Itu hadis Nabi lah. Di sini perintah supaya kita tuh melazimi membantu orang-orang yang takwa, orang yang soleh, dan menjauhi daripada orang yang berbuat dosa. Nah, sampai ke makanan, jangan sampai makanan kita dimakan orang yang ada kakaruan tampuh lah. Ini kita tahu pang lah. Nah, tapi ini makan kemudian orang kelaparan itu dan masalah pulang lah. Kelaparan minta makanan, ini kada begaduh kita, jangan kena orang anak pun kafir pun kita balik kalau itu adanya kelaparan. Ini ada masalah lapar di mana kada.
Di sini hadis ta'amid da'wah duna it'amil hajat. Nah, ini artinya ya kita usahakan supaya orang-orang nang makan makanan kita tuh orang nang baik-baik. Artinya kita disuruh bersedekah lawan orang nang baik-baik. Nah, itu dari Abi Sa'id. Kemudian hadis yang ke-8 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum may khalilu. Ulang. Ar-rajulu seseorang itu ala dini khalili menurut agama kawannya. Nah, kalau orang tuh berkawan, nah jadi itu ini ikut lawan kawan itu kena lah. Munnya kawannya orang yang baik, ya baik juga kena lah. Tak kawan yang kada baik. Seseorang itu menurut din asal mana agama itu, agama kawan. Maksudnya menurut keadaan si kawan, bila kawannya itu orang baik, insya Allah tak umpat baik. Biarnya kada baik asalnya karena berkawan orang baik, bakal jadi baik bisa lah. Nah, sebaliknya bisa tuh orang baik-baik tak kawan orang kada baik, harus sekali bisa umpat juga. Kada banyak sedikit. Nah, fal yanzur ahadukum mayyukhalilu, maka ujar Nabi, lihat teliti siapa yang kita kawan ini, siapa yang kita kawan ini, yang kita gaul ini siapa orangnya. Orang bagus, nah baguslah. Mun kada bagus, pikir-pikir kalau pina kita tahu umpat benerja lah. Nah, itu. Ada lagi hadis yang ke-9 dari Abi Musa radhiyallahu bersabda, Rasulullah al-mar'u ma'a man ahabba. Nah, ini hadis yang masyhur ini. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Nah, itulah al-mar'u ma'a man ahabba. Kita cinta lawan Rasulullah bersama Nabi, cinta lawan orang soleh-soleh bersama Sidin kan. Nah, al-mar'u ma'a man ahabba. Wa fi riwayatin qala qila lin-nabi ar-rajul yuhibbul qaum wa lam yalhaq bihim. Ada seseorang senang dengan satu golongan padahal kada pernah berdapat, karena mendengar kisah saja. Macam kita misalnya melihat di TV ke di mana kah, ini golongan ketujuh kita lawan itu. Nah, padahal kalau bisa berdapat melihat di gambar aja. Nah, kayak apa itu? Ujar Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama orang yang disenanginya, diketujuinya. Nah, tete juga kita telah mun sampai ke hati menurang yang bagus kada bapak. Misalnya setiap malam apa ada acara khusus, siapa nang main bubuhan nang bubuhan nang ada karuan tampuh umpanya lah. Nah, di TV ke di manakah senang mana itu hobinya menonton. Nah, ada tete kalau bina hari kiamat kena bimbe bubuhan itu. Nah, kita disuruh paman ahabba Rasulullah kana ma'ahu fil jannah. Maka orang yang mencintai Rasulullah itu jelas itu yang paling tinggi kan. Au ahadan minal mu'minin, atau mencintai orang mukmin yang soleh, kana ma'ahu fil jannah. Karena sama-sama hari kiamat mulai oleh kana ma'ahu fil jannah. Karena sama-sama hari kiamat mulai di padang mahsyar taqarrubut, ya kan? Takumpul sampai ke dalam surga. Nah, kita cinta lawan sidin ini yang menulis, yang mengarang kitab ini misalnya lah Syekh siapa. Nah, kita baca sahabat-sahabat ya, kalau kemudian imam-imam, nah perawat-perawat hadis, nah pengarang-pengarang kitab, kita mendengari kitab ini. Kalau ini hadis Rasulullah. Kenapa kita mendengari hadis Rasulullah? Karena kita cinta Rasulullah. Itu anunya, insyaallah hari kiamat bersama Rasulullah. Amin. Al-mar'u ma'a man ahabba. Ini tanda kita cinta ya lah, banyak aja Bang tanda cinta itu. Di antara tanda iksaru zikri, banyak menyebut. Nah, itu tanda cinta juga. Kita cinta kepada Allah. Astagfirullah. Allah, la ilaha illallah. Ya Allah, menyebut nama Allah banyak, cinta kepada Allah. Cinta Rasulullah
sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Itu tanda cinta tuh lah. Nah, cinta Al-Quran, kalamullah, membaca, mengaji, pokoknya. Nah itu tah tanda-tanda cinta. Siapa yang dicintai di dunia nanti akan bersama dia di akhirat. Wa an Anasin, dan lagi riwayat daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, anna Arabiyan qala li Rasulillah, ada seorang Arab dusun datang kepada Rasulullah, Arab kampung, sampai di hadapan Nabi. Arabi nih, Arab dusun, apa namanya betul Arabi. Mata sa'ah ya Rasulullah, apabila hari kiamat? Sekali datang hadapan Nabi, apabila hari kiamat? Mata sa'ah, apabila hari kiamat? Ujar Nabi menjawab, ma'adattalah, apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat? Kemenakuni hari kiamat? Nah, padang kiamat siapa kan? Nabi kadang menyebutkan sekian tahun lagi, kadang-kadang itu, apa yang kau sediakan untuk hari kiamat? Sekali menjawab, Rabbi ini hebat juga ya, hubballah wa rasulih, cinta Allah dan cinta Rasul. Wow. Arab di dusun, orang kampung sana. Nah itu yang disediakan untuk menghadap hari kiamat, cinta Allah dan Rasul. Nah ujar Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Nah kan cinta Allah dan Rasul karena bersama Nabi. Nah wa fil amdullah min, ada lagi satu riwayat, ma'adatulaha min, ujarnya ada satu riwayat, ada tambahannya tadi, si Arabi ini, aku tidak menyiapkan kasir somin, kadang menyiapkan banyak puasa, kadang menyiapkan banyak sembahyang sunat atau sedekah, mana Pak? Walakin uhibbullah wa rasuluh, aku menyiapkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hadis yang ke-11, an Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah. Hampir mirip aja anunya nih hadisnya nih. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, lalu bertanya, wahai Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin habba qauman wa lam yahq bihim? Bagaimana pendapat pian seseorang yang mencintai satu kaum, satu golongan padahal belum bertemu, kada pernah bertemu, cuma mendengar kisah aja lalu senang. Ujar Nabi menjawab, al mar'u ma'aman ahabba, sama tadi, seseorang itu nanti akan bersama orang yang disayanginya, dicintainya. Nah, sampai situ dulu. Nah kita baca hadisnya. Masih banyak lagi nih masalah apa nih, masalah menziarahi orang-orang yang soleh, banyak babnya lah. Nah wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillah 'ala kulli hal. Na'udzu min hali ahli an-nar. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju kal mustaqim kal musta'an la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nasta'inuka Allahumma 'ala fasadin bina wa nas'aluka salaha umurina kullih bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu